Bapak Ibu, terima kasih Pak Andri. Hadirin yang terhormat, perkenalkan saya Irfai yang akan memandu jalannya diskusi pada siang hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, seperti yang telah Bapak Ibu ketahui bahwa kegiatan ini adalah sosialisasi pengisian dan pengelolaan e-kinerja melalui platform Merdeka Mengajar. Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 7607 garis miring B titik B1 garis miring HK titik 03 garis miring 2023. Platform tersebut sudah terintegrasi dengan e-kinerja BKN. PMM ini disiapkan untuk guru dan kepala sekolah agar bisa mengelola kinerja secara lebih spesifik serta kontekstual. Hal ini berkaitan dengan visi transformasi atau perubahan pembelajaran Kemendikbudristek. Nah, pada kesempatan kali ini, hal tersebut akan dibahas oleh narasumber yang hebat yang akan membersamai sampai pukul 4. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, nanti akan ada sesi tanya jawab di akhir pemaparan, atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar dengan juga menyebutkan nama dan asal instansi. Langsung saja Bapak Ibu, materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Herwan Febriadi, SSI MPD. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Pak Mas Fai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu guru hebat kita, selamat sore dan mohon maaf kalau tadi pada saat kita akan memulai ada sedikit kendala karena ternyata begitu banyak yang ingin masuk, Mas Fai. Jadi mungkin nanti kapasitas Zoom kita yang harus dibesarkan mungkin. Iya Pak, siap. Baik, Bapak Ibu, izinkan kami share sedikit bahan untuk diskusi kita. Sudah terlihat, Mas Fai? Sudah Bapak? Baik, Bapak Ibu, jadi di tahun 2023, di akhir 2003, Kementerian Pendidikan dan BKN sudah mengeluarkan surat edaran bersama tentang pengisian SKP bagi guru-guru dan kepala sekolah melalui PMM. Dan ini yang perlu kami tegaskan bahwa dengan adanya surat edaran bersama ini, maka guru-guru kita, kepala sekolah kita itu cukup mengisi SKP-nya itu hanya melalui PMM. Nanti yang akan tersalur di e-kinerjanya yang dulu Bapak Ibu biasa lakukan di e-kinerjanya BKN. Jadi nanti sistem sendiri yang akan menyalurkan SKP Bapak Ibu yang melalui PMM ini ke SKP-nya BKN. Jadi cukup Bapak Ibu menggunakan mengisi SKP ini di PMM. Nah, kenapa Bapak Ibu Kementerian Pendidikan melakukan transformasi pengelolaan kinerja ini? Tidak bisa terus ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, sudah banyak transformasi di bidang pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan. Ada 28 episode Merdeka Belajar yang semuanya Bapak Ibu, itu mengarah pada terjadinya transformasi di bidang pendidikan. Dan kita sudah belajar dari beberapa episode Merdeka Belajar yang terkait dengan praktek baik para guru-guru kita. Kita di Merdeka Belajar episode pertama kita belajar bahwa guru-guru mulai bergeser fokus dari administrasi pengelolaan pembelajaran pada transformasi pembelajarannya. Kemudian di program guru penggerak itu kita belajar praktek baik tentang kepemimpinan pelajaran yang mengarah pada transformasi pembelajaran. Di Merdeka Belajar 7 dan 8 itu ada program PSP dan SMKPK. Itu kita juga belajar tentang
transformasi pembelajaran. Begitu juga dengan dikeluarkannya episode Merdeka Belajar ke-15 tentang IKM dan PMM, itu kurikulum dan platform belajar guru-guru itu juga bertujuan untuk melakukan transformasi pembelajaran. Dan di MB Merdeka Belajar di 15 tentang rapat pendidikan itu juga akan mengukur kualitas pembelajaran satuan-satuan pendidikan kita. Oleh karenanya maka perlu dilakukan transformasi pengelolaan kinerja guru yang mengarah, yang bersinergi, yang berdampak pada terjadinya transformasi pembelajaran. Sehingga untuk mendorong transformasi pembelajaran ke semua guru-guru kita, tidak hanya terbatas di program yang tadi, itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan BKN bersama-sama melakukan perubahan melalui transformasi pengelolaan kinerja belajar. Mudah-mudahan nanti akan keluar tentang Merdeka Berkinerja atau istilahnya dengan istilah yang apa saja Bapak Ibu ya. Nah, apa yang mendasari Bapak Ibu tentang adanya transformasi pembelajaran? Maka Kementerian Pendidikan membuat grant besar tentang manajemen talenta guru-guru kita, itu dibagi dalam 3 dimensi. Dimensi yang pertama itu tentang sebelum guru-guru menjadi guru, calon-calon guru, jadi prajabatan di pre-service, itu ada 3 ranah, di perencanaannya, di pendidikan profesinya, di ruang talentanya. Kemudian setelah itu masuk pada dimensi di dalam jabatannya guru-guru kita, itu ada 6 ranah yang akan, 6 area yang akan dikembangkan, yang dari refleksi dan asesmen kompetensi guru-guru kita berdasarkan model kompetensi, kemudian masuk pada pengembangan dan pengelolaan, pengembangan kompetensi dan pengelolaan, kemudian ada bagaimana memberikan penghargaan pada guru-guru kita, kemudian bagaimana meningkatkan pola peningkatan karir guru kita. Nah, baru kemudian masuk pada dimensi post service ketika guru-guru kita akan memasuki masa pensiun. Nah, kita fokus di yang in service ini, terutama pada pengembangan kompetensi dan pengelolaan kinerja. Yang nanti akan bertitik diskusi kita sore ini akan bertitik titik tekannya pada bagaimana kita melakukan pengelolaan kinerja. Nah, di Permen Dirjen 41 Bapak Ibu tentang PKB itu sudah dirumuskan bahwa ada dua hal yang menjadi dasar bagi pengembangan kompetensi guru. Yang pertama adalah refleksi kompetensi, yang kedua adalah penilaian kinerja. Nah, refleksi kompetensi ini Bapak Ibu itu akan melahirkan profil kompetensi guru-guru kita. Nah, sementara yang penilaian kinerja itu akan melahirkan profil kinerja guru-guru kita. Nah, dari dua ini, Bapak Ibu, dari dua ini itu akan muncul rancangan pengembangan bagi guru-guru kita. Jadi guru-guru kita merancang pengembangan kompetensinya itu berdasarkan profil kinerja guru dan profil kompetensi guru. Sehingga kebutuhan guru, kebutuhan peningkatan kompetensi diharapkan itu betul-betul berdasarkan pada kebutuhan guru-guru kita. Apa yang mau dikembangkan, apa yang mau ditingkatkan, itu memang menjadi kebutuhan kita. Nah, ini dasar ini dua alat ini, baik refleksi maupun penilaian kinerja, itu nanti dasarnya, dasar pemilihan basis datanya itu mengacu pada rapot pendidikan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi kepala sekolah itu harus sejalan dengan peningkatan yang terjadi di satuan pendidikan. Ketika peningkatan satuan pendidikan ini meningkat, itu sumbernya dari mana? Sumbernya dari intinya dari proses pembelajaran di kelas. Yang ujung-ujungnya adalah bagaimana siswa-siswa kita meningkat dalam upaya peningkatan pembelajarannya. Nah, database ini kemudian yang akan kami olah. Data ini yang akan kami olah menjadi bagaimana Kementerian Pendidikan melakukan proses PKB, peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi PTK-PTK kita. Jadi dari situ akan muncul kata kebutuhan belajar guru-guru kita, kemudian
baik di level provinsi, level kabupaten maupun di level kota. Nah, dari situlah kemudian dibuat model-model pengembangan kompetensi guru. Artinya bisa bermacam-macam, bisa jadi pengembangan kompetensi di Kabupaten Serang akan berbeda dengan di Kota Serang, atau di Kota Serang bisa berbeda dengan di Kota Tangerang atau di Kabupaten Tangerang. Punten Bapak Ibu, nanti kalau ini jangan dicoret-coret gini ya. Slide-nya kelihatannya ada yang nyoret-nyoret ini. Baik, kita lanjut. Tadi ada dua Bapak Ibu ya, ada refleksi kompetensi dan penilaian kinerja. Kita akan sedikit mengulas tentang refleksi kompetensi guru. Apa itu refleksi kompetensi guru? Nah, Bapak Ibu, di refleksi kompetensi dalam skema manajemen talenta ini itu menjadi pilihan. Artinya, refleksi ini belum menjadi sebuah kewajiban bagi guru-guru kita. Yang menjadi kewajiban itu masih dalam dasarnya itu masih di raport pendidikan kita. Nah, dari refleksi ini guru akan memiliki gambaran eh, profil kompetensi apa yang sudah dia miliki. Jadi artinya dari empat kompetensi yang ada, pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian, guru-guru kita ini sudah berada pada level apa? Pada level yang mana? Kalau lihat Bapak Ibu di Permendirjen 2626 tentang model kompetensi guru, itu kan ada 5 level. Ada 5 level. Nah, ini yang akan memotret refleksi dari guru-guru kita. Inputnya, jadi skemanya ini instrumennya itu didasarkan pada Permendirjen 2626. Kemudian saat prosesnya guru tinggal mengisi eh, refleksi itu di PMM. Nah, hasilnya akan menggambarkan profil kompetensi guru yang menjadi dasar bagi rencana pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan. Ujungnya apa? Ujungnya nanti akan ada peningkatan kompetensi bagi guru-guru kita. Harapannya ketika kompetensi guru-guru kita, itu kompetensi siswa-siswa kita juga meningkatkan apa? Karena proses belajarnya kan menjadi akan lebih baik. Ini yang diharapkan sehingga pengembangan kompetensi itu kenapa itu dikaitkan dengan pendidikan agar peningkatan kompetensi itu sejalan dengan perbaikan proses pembelajarannya. Karena apa? Karena di raport pendidikan salah satunya adalah mengukur dari proses pembelajaran kita. Ini silakan nanti Bapak Ibu baca tentang makna dan tujuan, nanti slide ini dituliskan. Cuman yang perlu ditekankan bahwa memang instrumen di refleksi ini cukup banyak Bapak Ibu. Ada 205 butir instrumen. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, di mengerjakan 205 ini Bapak Ibu bisa bisa kapan saja, di mana saja, dan bisa diselang-selang. Artinya kalau kita dulu melihat pernah merasakan uji kompetensi, Bapak Ibu, uji kompetensi itu kan di satu waktu, satu tempat, ada waktunya terbatas, kemudian kita melakukan tes. Nah, yang ini bisa sambil ketika kita setelah selesai mengajar, kemudian kita kerjakan, kemudian setelah eh, jamnya kita mengajar, kita tinggalkan saja, kita mengajar dulu. Itu sudah langsung otomatis tersimpan. Nanti setelah satu kompetensi, satu dimensi kompetensi selesai, itu akan keluar level kompetensinya. Jadi prinsipnya di refleksi ini itu mudah dilakukan, bisa dilakukan di mana saja, tidak harus Bapak Ibu datang ke satu tempat. Syaratnya adalah ada jaringan internet dan ada kuota. Ada jaringan internetnya, ada kuotanya. Kemudian pilihannya juga sukarela. Ini belum dipaksakan, Bapak Ibu, tidak ada belum ada menjadi kewajiban karena sifatnya refleksi. Jadi ini hanya diperuntukkan bagi guru-guru yang memerlukan apakah saya perlu nggak sih potret kita, eh, memotret diri kita udah berada pada di level yang mana sehingga kita tahu bahwa kekurangan kita, kelebihan kita itu seperti apa. Sifatnya keterbukaan diri karena di instrumen ini tidak ada benar salah Bapak Ibu. Jadi sifatnya refleksi, sekali lagi sifatnya refleksi maka tidak ada benar salah. Tapi itu menggambarkan ketika Bapak Ibu misi betul-betul menggambarkan apa yang ada pada diri Bapak Ibu sendiri. Jadi karena ini merupakan refleksi diri, jadi jawab sesuai dengan kondisi yang Bapak Ibu rasakan. Konsistensi ini selalu bisa dilakukan setiap tahun. Jadi ini dibuka untuk setiap tahun Bapak Ibu bisa melakukan refleksi. Jadi tahun ini kita coba
posisi kita di mana, kemudian kita lakukan pengembangan, kemudian kita potret lagi, kita refleksi lagi. Dan ini bukan uji kompetensi ya Bapak Ibu, ini bukan uji kompetensi, ini refleksi. Jadi nanti kalau uji kompetensinya ketika Bapak nanti setelah mau naik jabatan, misalnya dari guru muda mau menjadi guru madya, itu baru ada uji kompetensi. Dari guru madya menjadi guru utama itu ada uji kompetensi. Tapi ini refleksi, refleksi bagi guru-guru kita. Dan ini harapannya untuk mendorong guru-guru kita untuk selalu memiliki budaya belajar. Nah, ini 4 kompetensinya, Bapak Ibu, sama seperti Undang-Undang Guru dan Dosen, ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Eh, komponen ini yang kemudian diturunkan menjadi 44 indikator, dari 44 indikator ini yang kemudian diturunkan menjadi 205 butir soal. Dan Bapak Ibu boleh memilih dulu, saya mengerjakan yang pedagogik dulu lah, kerjakan pedagogi, nanti setelah selesai di kompetensi pedagogi itu baru akan muncul. Sebelum itu selesai yang kompetensi pedagogiknya itu belum muncul. Jadi tidak harus semua 4 kompetensi ini Bapak Ibu kerjakan. Kalau Bapak Ibu mau melihat pedagogiknya saja, sudah selesaikan saja pedagogi. Kemudian nanti coba lihat kompetensi kepribadiannya, coba lihat kompetensi sosialnya, dan seterusnya. Apa manfaatnya Bapak Ibu? Manfaat bagi guru-guru itu mengetahui kelebihan dan kekurangan, sehingga Bapak Ibu guru bisa merencanakan pengembangan dirinya itu sesuai dengan level yang Bapak Ibu sekarang berada. Bagi kepala sekolah ini dapat informasi masing-masing guru yang ada di satuan pendidikan sehingga bisa merencanakan pengembangan kompetensi di satuan pendidikan. Nah, bagi kami Bapak Ibu di BGP dan BBGP itu mendapat data sehingga kami ketika merencanakan program, ketika menyusun program itu betul-betul berdasarkan kebutuhan dari guru-guru kita. Kalau sudah ada dasar kebutuhannya kan enak Bapak ya, kita merumuskannya enak. Oh, jadi di guru-guru Serang itu butuhnya adalah kebutuhan belajar yang seperti ini. Kemudian orang-orangnya juga sudah ada, orang-orang yang berdasarkan yang sudah mengisi dari refleksi tersebut. Di mana cara mengisinya Bapak Ibu tentang refleksi kompetensi itu cukup Bapak Ibu klik di PMM, nanti di sana ada refleksi kompetensi. Di sini Bapak Ibu bisa langsung isi, bisa langsung isi. Jadi semuanya sudah terakomodir di PMM, termasuk dengan pengelolaan kinerja. Kalau yang di refleksi gambarnya seperti ini, Bapak Ibu hijau seperti ini, nanti yang pengelolaan kinerja yang seperti ini. Ini adalah pengelolaan kinerja. Ini yang bisa Bapak Ibu masuk untuk pengelolaan kinerja. Baik, itu tentang materi refleksi. Jadi itu sepintas tentang refleksi. Silakan Bapak Ibu coba nanti setelah ini refleksi. Dan ini bukan menjadi syarat Bapak Ibu ya, bukan menjadi syarat untuk Bapak Ibu mengerjakan pengelolaan kinerja. Jadi ini dua hal yang berbeda. Tapi nanti akan kami membuat alur bahwa inilah kebutuhan belajar siswa seperti yang tadi di skemakan dalam Perjanjian 41 tentang PKB. Nah ini bukan ketika kita mau mengerjakan pengelolaan kinerja ini harus mengerjakan refleksi dulu, tidak. Ini dua hal yang berbeda. Ini tidak menjadi kewajiban, sementara yang pengelolaan kinerja ini akan kita bahas karena ini berkaitan erat dan ini wajib diikuti sama dengan kita mengerjakan SKP, sama dengan Bapak Ibu ketika mengerjakan SKP di kinerja itu menjadi kewajiban semua ASN. Hanya saja untuk ASN, guru dan kepala sekolah pengerjaan kinerjanya itu melalui PNM. Nah, bagaimana tentang penilaian kinerja guru, Bapak Ibu? Dasar hukumnya sama dengan semua ASN, Permen PAN RB nomor 6 tahun 2002. Tapi kalau nanti yang surat edarannya, Bapak Ibu silakan nanti lihat di link materi yang ada. Nanti kita bagikan. Dasar hukumnya tentang Permen PAN nomor 6, kemudian Permen PAN nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Ini yang menjadi dasar tentang pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah. Nah, ada penyelarasan di SKP guru dan kepala sekolah ini, Bapak Ibu, sama dengan yang refleksi, itu capaian rapat pendidikan, kemudian Perdijen 6565 tentang model kepemimpinan kepala sekolah, Perdijen 2626 tentang model kompetensi guru, dan Perdijen GTK nomor 7607 ini yang menjadi dasar
untuk juknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Sehingga Bapak Ibu ketika pengen lebih detail mengetahui pengelolaan kinerja, silakan cari di GTK, Perdijen GTK nomor 7607. Linknya di mana nanti kami berikan. Nah, mengapa perlu ada transformasi pengelolaan? Bapak Ibu? Bagi pegawai, ini menjadi alat dalam merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan kinerja sesuai ekspektasi pimpinan. Jadi tidak ada lagi nanti peningkatan kompetensi itu berdasarkan keinginan saya, nah, tapi berdasarkan dari rapor pendidikan yang itu menjadi ekspektasi pimpinan untuk meningkatkan kinerja di satuan pendidikannya. Bagi pimpinan ini menjadi alat dalam mengelola kinerja para pegawainya. Sehingga nanti kalau ada pegawai yang bergerak sendiri-sendiri, dia kepala sekolah bisa mengatur itu. Kemudian bagi pemerintah daerah ini alat dalam mengelola kinerja seluruh unit untuk mencapai tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Nah, ada yang berbeda Bapak Ibu yang menjadi pembeda dari apa yang dulu pernah kita lakukan dan yang sekarang akan dicoba dilakukan melalui transformasi pengelolaan kinerja guru. Yang pertama adalah adanya kemerdekaan bagi guru-guru, merdeka dari beban administrasi. Karena pengelolaan kinerja yang sekarang ini bukan tidak ada beban administrasi, tetap ada, tapi tidak sebanyak beban administrasi yang dulu pernah dilakukan. Kalau Bapak Ibu dulu pernah ketika mengumpulkan angka kredit itu harus membuat penelitian tindakan kelah, harus membuat laporan ini dan laporan itu, yang sekarang tidak dilakukan. Kemudian itu harapannya ada memanfaatkan teknologi untuk menyelaraskan proses. Jadi semuanya Bapak Ibu, semua eh, dari kita merencanakan, kemudian kita berdiskusi untuk merancang pelaksanaan tersebut, kemudian pelaksanaannya, refleksi dan penilaian, itu semuanya tidak perlu ada yang dikumpulkan di dalam kertas, tapi semuanya diupload, bisa diupload dengan menggunakan teknologi. Kemudian lebih sedikit dokumen yang harus disiapkan untuk direview oleh kepala sekolah. Tadi tidak perlu lagi ada banyak dokumen-dokumen, nggak perlu lagi ada istilahnya tentang penelitian tindakan kelas, tentang semuanya difokuskan pada administrasi untuk proses pembelajaran yang sudah ada selama ini. Kemudian, jadi tidak sebanyak yang dulu, cukup administrasi untuk proses pembelajarannya, kemudian diupload sertifikatnya. Kemudian terintegrasi dengan pengelolaan kinerja daerah. Bagaimana ini terintegrasinya? Ini sistem Bapak Ibu ya, sistem. Jadi ketika Bapak ini mengisi, kemudian ini tersalur ke BKN. Nah, kalau nanti daerah akan mengambil SKP-nya Bapak Ibu, tinggal mengambil dari yang di BKN, karena yang ini sudah tersalur ke BKN. Nah, yang kedua, merdeka dalam memilih indikator yang relevan. Jadi kalau dulu guru diukur dengan banyak indikator, kemudian pemetaan kebutuhan peningkatan sulit dilakukan karena banyak indikator yang harus dipertimbangkan. Nah, di kinerja yang sekarang itu Bapak Ibu cukup memilih satu indikator saja. Dan satu indikatornya itu yang disesuaikan dengan capaian yang ada pada rapor pendidikan Bapak Ibu di satuan pendidikannya. Jadi mana yang merah-merahnya? Diambil dari apa? Yang dimensi D, dari proses pembelajaran. Dari yang dimensi D itu mana yang menjadi prioritas pengembangan. Prioritas pengembangan itu dilihatnya dari apa yang merah, yang merahnya ini mana. Atau kalau semuanya udah hijau, sekolah kita sudah bagus, semuanya hijau, ambil yang prioritasnya yang paling kecil, yang capaiannya paling kecil itu yang ingin kita tingkatkan. Cukup memilih satu. Kemudian kepala sekolah dan Pemda dapat menyusun prioritas indikator-indikator sesuai dengan kondisi satuan pendidikannya atau daerah. Nah, kemudian juga merdeka dalam unjuk kerja yang berdampak. Harapannya karena satu indikator saja yang Bapak Ibu pilih, maka Bapak Ibu fokus pada pengembangan satu indikator tersebut, dan harapannya satu indikator ini itu betul-betul berdampak pada perbaikan proses pembelajaran kita, pembelajaran siswa-siswa kita di kelas. Jika dengan ada satu indikator ini, nanti Bapak Ibu pilih yang mana yang paling berdampak bagi proses pembelajaran kita. Karena kan sudah tidak banyak, tidak banyak indikator yang perlu ditingkatkan, tinggal hanya satu. Maka satu ini harapannya betul-betul fokus untuk berdampak pada proses pembelajaran.
Apa manfaat dari pengelolaan kinerja? Yang pertama, memfasilitasi pegawai atau guru melakukan pengembangan kompetensinya, karena itu nanti yang akan berkaitan dengan peningkatan kinerja yang berkaitan dengan capaian satuan pendidikan, memberikan pengakuan dan penghargaan, karena nantinya kan akan dinilai Bapak Ibu ya. Tetap ini kan nantinya akan penilaian namanya kinerja, jadi ya tetap harus dinilai. Memberikan penguatan dan dukungan terhadap peningkatan karir. Artinya ketika Bapak Ibu memang cukup nilai kreditnya sudah cukup, ya Bapak Ibu ya harus meningkat karirnya. Nah, ini yang berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu, kalau dulu fokus angka kredit ini itu pada penguasaan kompetensi guru maupun kepala sekolah. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti pelatihan, mengikuti seminar itu kan ada nilainya, dan nilai itu yang langsung kan dinilai oleh angka kredit. Misal kalau diklat itu 2 poin atau 3 poin, nah itu langsung menjadi nilai. Dan itu kemudian pengukurannya dilihat dari eh, persepsi kepala sekolahnya, persepsi orang tuanya, persepsi rekan sejawatnya, persepsi dari eh, peserta didiknya. Nah, ke depan di pengelolaan kinerja ini itu yang menjadi ukurannya pusatnya bukan pengembangan kompetensinya, tapi yang menjadi perhatian penilaiannya bagaimana pengembangan kompetensi itu berpengaruh positif terhadap peningkatan pembelajaran kita. Kalau nanti AN ukurannya bagaimana proses pembelajaran kita yang baik itu kan nanti harapannya kan bisa menaikkan nilai AN. Minimalnya walaupun AN tidak naik, proses pembelajarannya itu bisa menjadi lebih lebih baik. Nah, sehingga apa yang kita lakukan tentang pengembangan kompetensi, praktek belajar, kemudian perilaku kerja, itu muaranya pada siswa-siswa kita. Dalamnya itu siswa-siswa kita, proses pembelajaran yang terjadi. Jadi kalau dulu eh, orientasi PAK-nya ini itu pada penguasaan kompetensi guru, nah ke depan itu peningkatan capaian pembelajaran siswa-siswa kita. Jadi ukurannya itu. Jadi semua upaya yang kita lakukan itu untuk bagaimana agar kompetensi siswa-siswa kita, proses pembelajaran siswa-siswa kita itu menjadi lebih meningkat. Nah, sumber informasinya kalau dulu merupakan persepsi penguasaan kompetensi dari atasan, rekan sejawat, peserta didik dan orang tua. Nah, ke depan yang pengelolaan kinerja sekarang itu fokus pada observasi di ruang kelas dan perilaku Bapak Ibu guru di satuan pendidikan. Nah, ini yang perlu kami tekankan, Bapak Ibu. Jadi ada 4 variabel yang menjadi bahan untuk pengelolaan kinerja kita. Yang pertama praktik kinerja itu berdasarkan rapat pendidikan, kemudian Bapak Ibu memilih satu indikator itu yang kemudian nanti akan diobservasi di kelas. Kemudian ada pengembangan kompetensi, itu dari beberapa kegiatan yang Bapak Ibu nanti isi di RHK, itu bisa ada ikut pelatihan, ada ikut pendidikan, pendidikan yang sifatnya formal gitu yang Bapak Ibu kalau mau S2, mau S3, yang sudah S1, atau Bapak Ibu melakukan pendidikan dan pelatihan, atau Bapak Ibu pelatihan eh, mengikuti kegiatan non pelatihan seperti seminar, lokakarya, kemudian atau Bapak Ibu ikut ke di kontribusi sumber belajar atau kontribusi di komunitas belajar. Ini merupakan bagian dari pengembangan kompetensi. Yang ketiga, variabel yang ketiga adalah perilaku kerja. Perilaku kerja karena Bapak Ibu sama seperti kami, ASN, maka perilakunya harus mencerminkan berakhlak. Apa itu berakhlak? Itu berorientasi pelayanan, akuntabilitas, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, yang keempat adalah dokumen akuntabilitas. Dokumen yang harus dikumpulkan oleh Bapak Ibu, baik itu dari hasil pengembangan kompetensi, entah berupa sertifikat atau dokumen wajib. Misalnya dokumen wajib yang harus Bapak Ibu miliki sebagai seorang guru, dokumen tentang kurikulum, kalau sampai dokumen kehadiran dan dokumen-dokumen yang lain. Nah, dari 4 variabel ini, Bapak Ibu, ini yang berbeda dengan yang kemarin. Yang dinilai, Bapak Ibu, yang menjadi bahan penilaian adalah variabel 1 tentang praktek kerja dan variabel 3
tentang perilaku kerja. Jadi yang menjadi bahan penilaian eh, baik guru maupun kepala sekolah itu di dua variabel ini, praktek kerjanya dan perilakunya. Sementara pengembangan kompetensi ini hanya menjadi bahan pertimbangan bagi kepala sekolah maupun guru, bagi kepala sekolah ataupun dinas untuk menilai kepala sekolah ataupun gurunya. Jadi Bapak Ibu nanti ke depan jangan lagi sibuk-sibuk nyari sertifikat, nyari macam-macam pelatihan. Nah, karena ini jadi bahan pertimbangan. Bukan nggak penting Bapak Ibu ya, penting gitu loh. Makanya ada standar poinnya. Tapi bukan ini yang menjadi ukuran Bapak Ibu itu berkinerja baik atau tidak. Yang menjadi Bapak Ibu diukur kinerja Bapak Ibu baik apa tidak, itu ketika Bapak Ibu praktek kerja di kelas maupun perilaku Bapak Ibu. Nah, sementara yang dokumen-dokumen ini sebagai alat akuntabilitas. Artinya Bapak Ibu wajib ketika sudah mengikuti seminar wajib mengumpulkan sertifikatnya. Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban kita setelah mengikuti kegiatan. Bapak Ibu wajib mengumpulkan absen wajib karena Bapak Ibu harus berada di satuan pendidikan sekian jam dalam seminggu. Itu kan menjadi kewajiban kita sebagai ASN. Bapak Ibu wajib membuat kurikulum operasional satuan pendidikan atau kurikulum yang lain kalau memang masih menggunakan K13. Wajib, ya wajib itu kan bentuk pertanggungjawaban kita sebagai guru dan sebagai kepala sekolah. Nanti kalau kepala sekolah ada hal yang lain. Nah, nanti kalau kepala sekolah itu ada kurikulum operasional, perencanaan program sekolah, pelaporan program sekolah, kemudian kehadiran. Untuk guru, dokumen akuntabilitasnya itu kurikulum operasional satuan pendidikan, SK tugas tambahan, kemudian kehadiran. Nah, dokumen-dokumen ini Bapak Ibu itu dikumpulkan sebagai pertanggungjawaban kita, sebagai bentuk pertanggungjawaban. Sementara yang dinilai, yang menjadi prioritas untuk dinilai itu adalah perilaku kerja dan praktek kerja. Ini yang menjadi bahan penilaian, baik guru maupun kepala sekolah. Cuman kalau guru itu praktek kerja yang dilakukan oleh guru dan menjadi prioritas peningkatan kinerjanya, bagi kepala sekolah itu yang dilakukan oleh kepala sekolah menjadi prioritas peningkatan kinerja berdasarkan observasi kinerja. Jadi observasi kerja di satuan pendidikan. Ini yang dinilai. Guru dinilai oleh kepala sekolah, nanti kepala sekolah dinilai oleh atasan kepala sekolah kan dinas, oleh dinas. Terserah nanti dinas membentuk timnya, apa ada pengawasnya, sehingga pengawas pembinaan nanti yang menilai, itu diserahkan pada dinas. Jadi kalau atasan kepala sekolah nanti dinas yang akan melakukan penilaian. Nah, harapannya semuanya itu sudah menggunakan teknologi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja di pengelola di PMM. Di PMM itu ada pengelolaan kinerja, sehingga nanti ini bisa ke rekam oleh kita, dan ini akan tersalurkan ke kinerjanya BKR. Jadi Bapak Ibu nggak usah ragu, nggak usah khawatir, nggak usah takut loh. Nanti jangan-jangan saya tidak ada di kinerja BKR. Ini sudah menjadi produk hukum, Bapak Ibu sudah menjadi kesepakatan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kepala BKN bahwa untuk guru dan kepala sekolah cukup mengisi di SKP di PMM, dan itu nanti akan tersalurkan. Sistem sendiri, bukan kita Bapak Ibu yang menyalurkan. Sistem sendiri nanti yang akan menyalurkan apa yang sudah diisi oleh Bapak Ibu ke kinerjanya BKR. Termasuk nanti predikat kerjanya, predikat kerja Bapak Ibu itu juga akan tersalur ke BKN. Nah, ini yang penting tentang jadwal Bapak Ibu ya. Nah, ini tentang jadwal. Jadi Bapak Ibu sampai tanggal 31 Januari ini pengisian perencanaan SKP Bapak Ibu sampai tanggal 31. Jadi nanti di bulan Februari itu Bapak Ibu melakukan diskusi persiapan. Nah, nanti di bulan Maret itu lakukan observasi kinerja, kemudian diskusi tindak lanjut. Nanti bulan April dan Mei upaya dari
hasil dari upaya peningkatan dari tindak lanjut yang sudah didiskusikan oleh kepala sekolah. Apa sih upaya tindak lanjut itu? Itu yang dirumuskan dalam RKH Bapak Ibu, melakukan peningkatan kompetensi. Artinya peningkatan kompetensi kita sebaiknya itu berdasarkan hasil observasi kinerja Bapak Ibu. Jadi direncanakannya kita sudah, karena kita sudah punya peta kelemahan-kelemahannya, nanti diobservasi oleh kepala sekolah, hasil observasi itu yang kemudian didiskusikan untuk membuat tindak lanjut. Nah, itu yang kemudian nanti akan menjadi bahan penilaian bagi Bapak Ibu guru. Nah, ini Bapak Ibu secara substansi nanti eh, diskusinya nanti kita ya Kak, kita setelah coba Bu Titis masuk untuk mempraktekkan bagaimana cara pengisiannya. Nanti bagaimana pelaksanaannya Bapak Ibu, untuk yang bilang bagaimana cara diskusinya, kemudian bagaimana cara observasinya, kita akan ada sesi yang lain. Sesi kita yang sekarang ini akan difokuskan Bapak Ibu pada bagaimana guru-guru kita membuat perencanaan SKP, membuat perencanaan kinerja sehingga itu bisa terekam dalam PMM. Ini demikian yang bisa disampaikan. Eh, saya kembalikan ke Pak Irfai, Mas Irfai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalau ada yang Waalaikumsalam. ditanya nanti setelah ini Bapak Ibu ya, mangga, mangga Mas Yur. Baik, terima kasih Pak Yadi atas materi yang sangat luar biasa.